Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam renungan harian pada hari ini, tanggal 22 Juli. Nah, kita akan membaca dan merenungkan kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita buka dengan doa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya membacakan Keluaran pasal 14, ayat 13 dan 14 yang demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mulai belajar taat kepada Tuhan, tapi kemudian menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, hambatan dan sebagainya. Lalu kemudian orang itu berpikir begini, kenapa saya ini baru mau belajar taat kepada Tuhan, malah banyak sekali halangannya. Malah saya harus menghadapi berbagai macam kesulitan dan bahaya. Kenapa demikian? Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan semacam itu nampaknya bisa diterima sebagai, iya ya, kok seperti itu? Dan itu bisa membuat orang kemudian surut, tawar hati, tidak punya semangat lagi. Lah buat apa taat kepada Tuhan kalau ternyata justru menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua pertanyaan yang sebenarnya perlu direnungkan ketika kita berada dalam keadaan seperti itu. Yaitu yang pertama, sebenarnya hidup itu sendiri kan penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya juga. Jadi mau taat atau tidak taat, tetap saja orang-orang menghadapi kesulitan hidup. Siapa yang bilang bahwa ketika orang tidak taat kepada Tuhan, hidupnya justru lancar? Tidak demikian. Tengoklah, lihatlah, amatilah kehidupan semua orang menghadapi tantangan dan kesulitan. Tentu kesulitan dan tantangannya bisa berbeda-beda, tetapi itulah kehidupan di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, baik, barangkali ketika mau taat kepada Tuhan atau mulai taat kepada Tuhan, ternyata banyak menghadapi hambatan, kesulitan. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kita hanya berhenti sampai di situ? Mengapa kita tidak bertanya, lalu apa yang Tuhan perbuat kepada saya yang mulai belajar taat ini? Apakah iya, apakah betul Tuhan berdiam diri melihat anaknya yang mulai taat kepadanya, justru mengalami kesulitan dan Tuhan diam saja? Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita mengisahkan tentang bagaimana Israel ketika baru saja keluar dari tanah Mesir. Dilepaskan oleh Firaun, tapi kemudian Firaun berubah pikiran. Lalu Firaun mengerahkan bala tentaranya untuk mengejar orang-orang Israel ini, supaya mereka bisa ditarik kembali menjadi budak kembali di tanah Mesir. Ketika bangsa Israel ini atau umat Israel ini melihat pasukan berkuda, bala tentara Firaun mengejar di belakang mereka, mulailah mereka panik, ketakutan. Di dalam kepanikan, ketakutan, dan kemarahan itu mereka meluapkan semuanya kepada Musa dengan mengatakan, mengapa kamu sengaja membiarkan kami mati di padang gurun ini? Ya, itu sebuah tuduhan, kamu sengaja menyebabkan kami mati di padang gurun ini. Padahal kami enak saja tinggal di Mesir, kenapa harus dibawa ke sini untuk dibunuh oleh pasukan Firaun? Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi kemarahan dan kepanikan semacam itu, apa yang dikatakan Musa?
Musa menegaskan, jangan takut, jangan tawar hati, tetaplah berdiri teguh. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mengalami malapetaka. Tuhan akan menyelesaikan, akan menghadapi tentara Firaun itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian terjadi? Musa diperintahkan untuk memukulkan atau memasukkan tongkatnya ke Laut Teberau, dan laut itu terbelah dua sehingga bangsa Israel dapat melewati Laut Teberau dengan aman. Sementara ketika tentara Firaun memasuki daratan yang kering tadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan kemudian menutup kembali Laut Teberau sehingga seluruh bala tentara Firaun mati tenggelam di dasar Laut Teberau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika umatnya mulai belajar taat. Bahwa ada kesulitan, ya, ada tantangan, ya, menghadapi hambatan dan bahaya, iya, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia akan bekerja, ia akan bergerak, dan ia akan berbuat sesuatu untuk menolong anak-anaknya yang sungguh mau taat kepadanya. Itulah yang membedakan antara orang yang taat kepada Tuhan dan orang yang mengabaikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah kita taat kepadanya. Jangan takut untuk taat. Kalau ada suara-suara yang mengatakan ketaatan kepada Tuhan akan membuat engkau mengalami kesulitan dan sebagainya, jangan takut, karena mari kita melihat yang lain. Jangan hanya berhenti pada kesulitan dan bahaya atau tantangan atau hambatan, tetapi mari kita melihat pemeliharaan Tuhan. Bahwa ketika kita taat, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika kita mengalami berbagai kesulitan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah langkah-langkah ketaatan kami terus tegap berjalan, tidak goyah oleh karena berbagai kesulitan dan tantangan, oleh karena Tuhan selalu mendampingi, menyertai, memelihara dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.